Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya Nurul Hayat Hibatullah. Hari ini kita akan mempelajari materi Bumi dan Tata Surya, kelas 7 Kurikulum Merdeka. Pertemuan pertama, Sistem Tata Surya. Adik-adik tahu tidak? Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri dari banyak planet-planet yang mengelilinginya. Salah satu galaksi tempat tinggal makhluk hidup adalah galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya dan benda-benda langit yang mengelilinginya. Apakah kalian sudah mengenal tata surya? Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Menurut NASA, Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, anggota tata surya di galaksi Bima Sakti terdiri dari 8 planet, 5 planet kerdil, lebih dari 200 satelit, 995.369 asteroid, dan 3.679 komet. Setiap planet di dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elip. Ini disebut sebagai orbit. Selama berada tepat di orbitnya, planet-planet tersebut tidak akan bertabrakan. Adik-adik sudah tahu belum apa itu planet? Planet adalah anggota utama di dalam tata surya yang mengorbit pada suatu bintang, yaitu matahari. Planet di dalam tata surya ada 8. Yang pertama ada Merkurius, kedua Venus, ketiga Bumi, keempat Mars, kelima Jupiter, keenam Saturnus, ketujuh Uranus, dan kedelapan Neptunus. Semua planet di dalam tata surya ini bergerak. Gerakannya ada yang disebut sebagai revolusi dan ada yang disebut sebagai rotasi. Gerak revolusi adalah gerakan planet memutari matahari. Sedangkan gerakan rotasi adalah gerakan planet yang berputar pada sumbunya. Selanjutnya, kita akan mempelajari pengelompokan planet. Kedelapan planet ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan 1. Kedudukannya dari bumi sebagai pembatas, 2. Lintasan asteroid, 3. Ukuran dan komposisi zat pembentuknya. Berdasarkan kedudukan dari bumi, planet dibagi menjadi 2 kelompok, planet inferior dan planet superior. Kelompok planet inferior adalah planet-planet yang letaknya di antara matahari dan bumi, yaitu Merkurius dan Venus. Kelompok planet superior adalah planet-planet yang letaknya setelah bumi, yaitu planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya, berdasarkan lintasan sabuk asteroid, kelompok planet dibagi menjadi 2, yaitu kelompok planet dalam dan kelompok planet luar. Planet dalam yaitu planet yang berada di dalam orbit lintasan asteroid. Kelompok planet ini adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan kelompok planet luar yaitu berada di luar orbit lintasan asteroid. Kelompok planet ini adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pembagian kelompok ketiga berdasarkan ukuran dan komposisi zat pembentuknya, kelompok planet dibagi menjadi 2, planet terestrial dan planet Jovian. Planet terestrial adalah planet yang dapat diamati tanpa alat bantu dan terdiri atas batuan sebagai bahan penyusunnya. Kelompok planet ini yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kedua, ada kelompok planet Jovian, yaitu planet-planet besar yang tersusun dari gas. Kelompok planet ini adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus.
Selanjutnya, kita akan mempelajari karakteristik dari kedelapan planet di dalam tata surya. Yang pertama ada planet Merkurius, yaitu planet terdekat dari matahari. Karakteristik dari planet Merkurius yang pertama dijuluki planet terkecil dalam tata surya, kedua planet terdekat dengan matahari yang bergerak cepat di lintasannya tetapi berotasi sangat lambat. Ketiga, dari bumi, Merkurius baru terlihat setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Berikut adalah karakteristik lanjutan dari planet Merkurius. Adik-adik dapat lihat ya. Planet kedua yaitu Venus, disebut sebagai bintang senja atau bintang fajar. Selanjutnya, karakteristik planet Venus. Yang pertama, planet ini terdekat kedua dari matahari. Kedua, planet ini disebut planet terpanas di tata surya karena lapisan atmosfer yang tebal dengan kandungan karbon dioksida yang sangat tinggi menyebabkan suhu permukaan Venus menjadi panas. Ketiga, gerakan rotasi Venus berlawanan arah dengan ketujuh planet lainnya. Ia berputar dari timur ke barat, sehingga gerakan ini disebut sebagai retrograde. Berikut karakteristik lanjutan dari planet Venus. Planet ketiga yaitu Bumi, planet tempat tinggal makhluk hidup. Karakteristik dari planet Bumi, yang pertama, planet ini merupakan urutan ketiga di dalam tata surya. Kedua, planet Bumi merupakan tempat tinggal makhluk hidup. Ketiga, lapisan atmosfer terdiri dari nitrogen, oksigen, dan berbagai gas lain dalam jumlah yang tepat, sehingga menjadikan udara bumi sempurna untuk tempat tinggal makhluk hidup. Keempat, memiliki satu satelit yaitu bulan. Berikut karakteristik lanjutan dari planet Bumi. Planet keempat yaitu planet Mars, dijuluki juga sebagai planet merah. Karakteristik planet keempat yaitu Mars. Planet ini merupakan urutan keempat di dalam tata surya. Kedua, planet Mars dijuluki sebagai planet merah. Karena warna merah inilah, Mars juga kerap disebut sebagai planet berkarat. Permukaan Mars kaya akan besi oksida. Besi yang teroksidasi kita sebut sebagai karat. Itulah sebabnya Mars disebut sebagai planet berkarat. Berikut karakteristik lanjutan dari planet Mars. Kelima, planet Jupiter, dijuluki sebagai planet raksasa. Selanjutnya, karakteristik dari planet Jupiter. Pertama, planet ini urutan kelima di dalam tata surya. Kedua, planet terbesar di tata surya kita. Ketiga, memiliki suhu sangat rendah, minus 150 derajat Celcius. Keempat, letak inti planetnya jauh di tengah. Berikut karakteristik lanjutan dari planet Jupiter. Planet keenam, planet Saturnus, disebut sebagai planet cincin. Selanjutnya, karakteristik dari planet Saturnus. Pertama, planet ini merupakan urutan keenam di dalam tata surya. Kedua, disebut sebagai perhiasan tata surya karena memiliki penampilan yang sangat menarik. Ketiga, memiliki cincin yang terdiri atas lingkaran bebatuan, debu, dan es yang terperangkap dalam orbit yang mengelilinginya. Berikut karakteristik lanjutan dari planet Saturnus. Planet ketujuh yaitu planet Uranus, disebut sebagai raksasa es dalam tata surya. Karakteristik planet ketujuh yaitu Uranus. Yang pertama, planet ini urutan ketujuh di dalam tata surya. Kedua, memiliki cincin yang mengitarinya berjumlah 13 buah dengan gradasi warna, dimulai dari yang paling gelap yang terletak di bagian dalam. Ketiga, Uranus berotasi seperti Venus dari barat ke timur, namun ia berotasi menyamping sehingga disebut sebagai planet menyamping. Berikut ini karakteristik lanjutan dari planet Uranus.
Planet ke-8 yaitu Neptunus, dijuluki sebagai planet raksasa berwarna biru. Karakteristik dari planet Neptunus yang pertama, planet ini merupakan urutan ke-8 dalam tata surya. Kedua, planet Neptunus adalah planet terjauh dari matahari. Ketiga, Neptunus memiliki 5 cincin utama dan 4 busur cincin yang tersusun dari gumpalan debu. Ilmuwan menduga terbentuknya cincin dan busur cincin ini disebabkan adanya gaya gravitasi dari satelit-satelit yang dimiliki oleh Neptunus. Berikut karakteristik lanjutan dari planet Neptunus. Oke adik-adik, pertemuan kita mengenai materi sistem tata surya telah selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.